Oke, ini adalah soal dan jawaban oleh kelompok 6 ya. Nah, di sini tentukan derajat dari R1 dan derajat dari R2. Kita hitung derajat R1, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada sisi yang hanya menghubungkan satu daerah gitu. Jadi dia tidak memisahkan dua daerah. Jadi sisi kanannya itu R1, sisi kirinya juga R1. Berarti yang kayak gitu dihitung 2 ya. Jadi di sini tambah 2 jadi 7, tambah 2 lagi jadi 9, tambah 2 lagi jadi 11, tambah 2 lagi jadi 13. Jadi derajat R1 itu 13. Derajat R2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti derajat R2-nya 5. Nah, derajat R1-nya 13, derajat R2-nya 5. Berarti ini udah betul ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan yang kedua. Diketahui graf memiliki simpul 8 simpul dan 18 sisi. Tentukan apakah graf tersebut planar atau tidak planar, dan apakah graf tersebut bipartit atau tidak bipartit. Nah, pertama kita cari tahu dulu apakah grafnya itu bisa bipartit atau tidak bipartit. Nah, seandainya dia bipartit lengkap ya, misalnya K4,4. Nah, ini kan sisinya ada 16 kan, berarti ini masih ada 16 dan kita nggak bisa nambahin sisi lebih banyak lagi ke sini. Berarti dia nggak mungkin bipartit. Nah, tadi simpulnya itu ada 8 dan edge-nya itu ada 18 kan. Nah, dia udah pasti tidak bipartit. Tidak bipartit. Karena sisinya kurang banyak. Simpulnya juga kurang banyak kalau dibikin bipartit. Nah, kita tahu dari rumus Euler bahwa jika dia planar, maka E-nya itu harus kurang dari sama dengan berapa ya? 3V min 6. Nah, coba kita cek apakah dia benar atau tidak. Nah, berarti E-nya tadi 18 kan? 18 kurang dari sama dengan 3 kali 8, 3 kali 8 itu kan 24 ya, kurangi 6 berarti 18. 18 kurang dari sama dengan 18 ini benar. Benar. Maka dia inkonklusif gitu, tidak bisa dicari menggunakan rumus ini. Oke? Nah, jadi kenapa dia inkonklusif? Kan kita tahu jika P maka Q. Nah, kalau kita kasih tidak Q, berarti kesimpulannya itu tidak P kan? Tidak P. Nah, tapi yang kita dapatkan ini bukan tidak Q, tapi Q gitu. Nah, kalau kita tahu Q, yaitu Q-nya benar ya, Q-nya itu benar, berarti ini tidak punya jawaban, inkonklusif gitu. Atau tidak dapat disimpulkan apapun. Nah, berarti dia inkonklusif. Kita coba lihat jawabannya. Ini planar. Planar itu jadi dia cari kan ini. Tapi jawabannya benar gitu. Dia jika planar maka ini gitu. Tapi dia belum tentu planar kalau 18 kurang dari sama dengan 18. Nah, tapi dia berhasil menggambar planar. Jadi kayaknya dia emang dicarinya melalui gambar ya, bukan dari rumus Euler, karena dari rumus Euler itu dia tidak konklusif. Oke, ini aku gak mau lihat jawabannya dulu. Jelaskan mengapa dalam pembuktian Euler, teorema Euler menggunakan induksi matematika variabel sisi menjadi variabel bebasnya. Ini kelompoknya Herman ya, kelompok 3. Dan sempat diskusi juga. Jadi karena dia variabel bebasnya gitu. Singkatnya sih gini. Jadi sisi itu menentukan banyaknya simpul dan banyaknya daerah. Misalnya kasus pertama kayak gini, misalnya segi 4 ya. Nah, segi 4. Kita mau nambahin satu sisi nih. Kita tambahin satu sisi, set. Nah, berarti kan kita harus tambahin satu simpul. Jadi dia jumlah sisi ini mempengaruhi banyaknya simpul gitu. Sementara banyaknya simpul itu tidak mempengaruhi banyaknya sisi. Misalnya kita tambahin simpul di sini, atau di sini kita tambahin 2 simpul. Nah, kita kan nggak harus nambahin sisi kan. Bisa aja dia graf yang memiliki 3 komponen kalau dalam kasus ini. Terus kalau kita hapus ini,
Nah, sisinya kan nggak berubah. Jadi ya udah, kalau dia bertambah gitu berarti sisinya itu yang mempengaruhi jumlah simpul. Nah, kemudian kalau kasus kedua ya, oh enggak kok, kadang-kadang sisi enggak mempengaruhi jumlah simpul, tapi dia mempengaruhi jumlah daerah. Nah, misalnya kan ini R1, ini R2 ya, R2. Nah, kita tambahin sisi di sini, set. Maka sekarang banyaknya daerah, banyaknya R itu jadi ada 3. Nah, berarti jumlah sisi itu mempengaruhi jumlah daerah dan jumlah simpul gitu. Makanya yang kita pilih sebagai variabel bebasnya itu E, karena dia berpengaruh secara langsung pada jumlah simpul dan jumlah sisi. Nah, ini panjang banget ya. Oh ya, ini kita tadi gambar pakai segi 4, dia gambar pakai segi 3. Ini kayaknya tulisannya si Alfi ya. Oke, bagus sih, mantap banget ini tulisannya. Nah, sekarang pertanyaan dari kelompok 4. Perlihatkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf berikut planar. Pakai ketidaksamaan Euler. Gimana ya? Ini sisinya ada berapa? Aku screenshot aja terus pindahin. Oke, nah berarti sisinya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sisi kan? Berarti E-nya itu sama dengan 10. E sama dengan 10 ya. Kemudian apalagi simpulnya ada berapa? Simpulnya ada A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti simpulnya ada 6. V sama dengan 6. Nah, kemudian kita coba pakai rumus Euler. Kelihatannya apakah dia bipartit? Cara mengetahui dia bipartit, kita cari segitiga. Jadi kita hapus dulu ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada segitiga ya di sini. Ntar jangan warna hitam, pakai warna ungu. Nah, ini ada segitiga dari B ke F, dari F ke D, dari itu. Nah, dari D ke B itu kan segitiga ya. Jadi dia tidak bipartit jelas. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Jika dia planar, maka dia memenuhi E kurang dari sama dengan 3V kurangi berapa ya? Kurangi 6. Oke. Sekarang V-nya itu sama dengan 6. Berarti 10 itu kurang dari sama dengan 18 kurangi 6. 10 kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kan benar. Berarti inkonklusif gitu. Kita harus buktikan dengan gambar seperti jawaban kelompok 2 ya. Nah, berarti ya udah, ini mah kita gambar gitu. Oke. Coba kita pindahkan C sama B-nya. Jadi kita tukar posisi C sama B-nya. Ini kan A, E, F, D. Kemudian ini saya ingin C, ini B ya. Nah, C itu terhubung ke A, ke E, ke D. Ke A, ini A, E, F, D. Nah, terus berarti C terhubung ke A, ke E, ke F. A, ke E, ke F. Nah, kemudian yang B itu terhubung ke E. Nah, ini saya ingin jalur bawah ya. Jadi saya akan ke bawah sini, saya terhubung ke E. Kemudian B-nya terhubung ke F. B terhubung ke F. Terus B-nya terhubung ke mana lagi? Ke D. Nah, ke D, terus B-nya terhubung ke C. Nah, ini planar ya, ini planar banget. Jadi udah sampai situ aja, berarti terbukti bahwa dia planar. Kita coba lihat jawaban dia.
graf tersebut adalah planar. Nah, jadi ini sebenarnya kan karena benar, jadi inkonklusif. Nah, terus cara buktiinnya gambar pakai graf bidang. Walaupun graf bidangnya kayak gini, tapi kan tetap sama ya. Dia yang penting tuh dia graf bidang. Oke. Nah, terus pertanyaan kelompok 5. Bentar, ini kan jawabannya kelihatan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 23 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 6. Oke. Jadi ada 23 simpul masing-masing derajat 6. Berarti kan ini graf teratur ya. Apa simbolnya graf teratur tuh regular graf. Jadi representasi graf planar dari graf tersebut membagi bidang datar sejumlah berapa banyak wilayah, berapa banyak muka atau berapa banyak wilayah yang terbentuk. Oke. Jadi kita pakai rumus VEF ya. V E F VEF. Sorry, ini V E F. Nah, jadi ini sama dengan 2. Nah, terus tadi kan diketahui vertexnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 20 berapa? 20 berapa lupa juga. 23. Nah, masing-masing simpulnya punya berderajat berapa? Berderajat 6 ya. Berderajat 6. Nah, maka jumlah sisi yang terbentuk ini kan degree dv deh, dv-nya itu sama dengan 6. Nah, kita bisa pakai lemma jabat tangan, yaitu sigma dv jumlah derajat dari setiap simpul sama dengan 2 kali lipat jumlah edge kan. Nah, sigma dv-nya itu karena dia konstan, maka tinggal kalikan 23. 6 kali 23 berapa? Ini saya pakai kalkulator aja, takut salah ngitung ya. 6 kali 23 sama dengan 138. Berarti sigma dv-nya 138 sama dengan 2 edge. Nah, kita bagi 2 kedua sisi untuk mendapatkan edge-nya. Edge-nya itu sama dengan berapa? 138, 138 bagi 2. Bagi 2. 69 ya. 69. Oke. Berarti phase-nya kan dicari. F itu sama dengan, ini kita pindahkan ya jadi ke sini. Berarti 2 plus E kurangi V. Nah, kita kan udah tahu E dan V-nya. E-nya tadi berapa? 2 ditambah E-nya itu 69. 69 dikurangi V-nya itu 23. Nah, pakai kalkulator lagi. Berarti berapa? 2 plus 69 kurangi 23. Nah, berarti phase-nya itu sama dengan 48. Jadi F sama dengan 48. Oke, sip. Kita lihat jawabannya ya. 48. Oke, 48. Kontradiktif. Bentar, kok kontradiktif sih? Kontradiktif. Oh iya, dia nyari apakah dia planar atau tidak planar. Representasi dari graf planar. Ini sebenarnya harus planar. Jadi kalau kita pakai rumus yang tadi, ini rumus F, rumus yang ini, dia itu harus benar-benar planar. Ya, jadi udah sih, dia kan pasti planar. Oke. Buktikan apakah graf tersebut planar dengan rumus Euler. Ini perasaan mirip ya sama yang tadi ya, sama persis. Oke, sama persis ya, BCAEF, BCAEF, BCAEF ya, sama persis. Nah, tadi kita udah buktikan pakai rumus Euler dan dia inkonklusif kan? Bukan yang ini. Ya, pokoknya tadi udah dibuktikan, mungkin dihapus sama saya. Dia itu inkonklusif. Terus ya graf bidangnya ini jawabannya juga sama ya. Oke. Oke. Nah, ini juga pertanyaan sama dari kelompok 7 dan kelompok 8. Gambarkan graf ini sehingga tidak ada sisi yang berpotongan ya. Sehingga TDK ini tidak ada sisi yang berpotongan.
Oke, jawaban mereka juga sama. Oke. Oh, terus tentukan jumlah daerahnya nih ini. Jumlah daerah phase. Kok 3 ya? Padahal kan ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Harusnya 6. Bentar. Oke, kita hitung ulang ya. Berapa yang benar kira-kira? Nah. Oke, kita coba garisin lagi pakai ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, berarti EC itu sama dengan 10. E sama dengan 10. Terus vertexnya ini sama dengan berapa tadi? 1 2 3 4 5 6. 6 berarti ini 6. Kita pakai rumus VEV. Jadi F kurangi E plus V VEV VEV VEV. Jadi ini sama dengan 2. Nah, terus kita tahu E nya itu 10, berarti kita pindahkan dulu ya. F sama dengan E, 2 nya ketinggalan, 2 plus E kurangi V. Nah, berarti F sama dengan E nya itu sama dengan 10, 2 plus 10 kurangi 6. Berarti berapa? 2 plus 10 plus 10 kurangi 6, berarti 6 loh. Benar ya, tapi 6. Iya. Ini vertexnya kok 5 ya? Kan ini oh iya kan 5. Terus edge-nya ini bukan 6 ya. Nih lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Enggak 8 kayaknya. 10 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya 10. Kita juga udah ngitung dari sini. Ini bentukannya sama. Nah, dia salah ngitung edge-nya gitu. Oke. Nah, pertanyaan dari kelompok 9, kelompok saya. Tapi saya juga lupa, maksudnya nggak terlalu mengingat banget. Mari kita lihat, tentukan banyak diagonal dari oktahedron. Nah, sebenarnya yang susah diingatnya tuh yang ininya. Jadi P, Q, R-nya itu harus hafal gitu, supaya bisa menghitung ini. Terus juga sisi oktahedronnya itu 3 kan. Nah, oke, kita tentukan dulu. Oke, karena panjang kita ambil kertas baru. Nah, di sini dia punya berapa sisi? Sisi itu kan yang P kan, 6 kan. Berarti dia punya, bukan sisi, simpul. Dia punya 6 simpul. Berarti kita tentukan pasangannya dulu. 6, ambil 2 pasangan dari 2 simpul ini, berarti 6 kali 5 ya. Tapi bagi 2 berarti 15. Nah, 15 ini kan sama dengan pasangan setiap sisinya kan. Nah, pasangan setiap titik maksudnya. Berarti ini sama aja kayak sisi H ditambah diagonal bidang dikali R. R itu ya phase-nya, aku tulis pakai F aja. Phase ditambah lagi diagonal ruang. Nah, DR. R-nya kecil aja, DR. Nah, H-nya tadi berapa? H-nya itu kan PQ ya, Q-nya ya. Q-nya tadi harus hafal, ini Q-nya 12, berarti E-nya itu sama dengan 12. Kemudian phase-nya itu sama dengan berapa ini tadi? Phase-nya itu sama dengan 8. Dan Q-nya, Q itu kan Q itu tadi H, terus vertex-nya itu sama dengan P6 ya. Nah, 6. Berarti V, saya taruh sini aja, V sama dengan 6. Oke. Nah, terus kan dia tersusun dari segitiga kan, oktahedron itu. Jadi kayak gini.
Nah, kita cari diagonal yang dimiliki oleh segitiga. Nah, ini kan kita tahu dari gambar kalau diagonal yang dia miliki itu 0 kan, db-nya itu 0. Nah, secara sistematis kita menghitung diagonal dari segitiga itu berarti 3 diambil 2. 3 diambil 2 itu sama dengan 3. Nah, terus dikurangi sisi yang dia miliki gitu. Jadi ini aku kasih tanda V-nya itu sama dengan 3 dan H-nya itu juga 3 sama dengan 3. Nah, dikurangi sama ini V-nya ini. Berarti diagonal bidang itu sama dengan yang ini ya, 3 dikurangi 3. Nah, ini substitusi ke sini. Dikurangi 3 yang ini H-nya ya. Nah, berarti db-nya ini sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kan kita diminta mencari diagonal ruang. Kita sepertinya sudah punya material yang cukup untuk mengetahui diagonal ruangnya. Jadi kita punya persamaan 15 sama dengan db dikali f-nya kan 0. Tapi h-nya itu 12, berarti 12 plus 0 tambah dr ya, diagonal ruang. Nah, berarti diagonal ruang yang dimilikinya itu kita tinggal pindah ruas aja ini ke sini ya. Berarti kan sama dengan 3 ya. Nah, udah deh, selesai. Sip, mantap banget. Ini juga cukup sistematis ya yang nulis. Ini si Alfi ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 10. Apakah graf tersebut bipartit dan planar? Oke, kita akan screenshot aja. Screenshot. Nah, ini ya. Oke, A, B, C, D, E, F. Oke. Bipartit kayaknya dia planar. Jadi kita geser ini ke atas ya, ke sini, dan kita mendapatkan graf planar. Tapi apakah dia bipartit? Belum tentu. Dilihat dari sini kayaknya nggak ada segitiganya ya. Tapi kita coba turun, B-nya kita turunkan ke bawah, E-nya kita naikkan ke atas. Jadi A, ini E, terus sebelahnya itu C. C-nya berarti kita turunkan ke bawah. Ini D. Terus yang kita turunkan ke bawah itu B ya. B-nya turunkan ke bawah. Terus ini F. Nah, jangan warna hijau deh biar kelihatan. Nah, warna hitam aja ya. Terus sisinya warna biru. Nah, A terhubung sama D. Terus A terhubung sama F. Terus A terhubung sama B. Terus B terhubung sama A dengan C. Oke. Terus C-nya terhubung sama B dan D. C terhubung sama B dan D. C terhubung sama B dan D. Oke, C. D-nya terhubung sama E. E, C, A. E, C, A. Oke, berarti tinggal E. Terus B-nya udah tadi. B-nya udah. Terus E-nya, E terhubung sama F dan juga D. F dengan D. F-nya terhubung sama E dengan A. Udah ya. Oke, berarti dia benar-benar bipartit karena lihat dari himpunan atas tidak ada yang saling terhubung seperti ini ya. Berarti dia beneran bipartit. Oke. Ini pertanyaan kelompok 10. Nah, kelompok terakhir, buktikan apakah graf tersebut planar. Oh iya, gede banget lagi. Ini simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kurang banyak. Ya udahlah. Ini mah coba-coba aja lah, nggak akan aku hitung karena malas.